Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah. Azanillah wa yakum. Alhamdulillah pada malam hari ini atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Bagaimana kabar antum semuanya? Kaifalukum jami'an? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah Alhamdulillah bikhair. Ya, jazakumullahu khairan saduna. Ya, alhamdulillah kita malam hari ini insya Allah akan melanjutkan materi belajar bahasa Arab kita pada malam hari ini, yang insya Allah untuk malam hari ini kita akan mengkaji kitab Durusul Lughah. Sahih? Sahih. Iya. Sahih. Jazakumullahu khair. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu alaikum. Marilah kita ikuti penjelasannya atau pembahasan materinya oleh Ustadzuna Ustadz Ma'sum Badrul Zaman hafizahullah. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Baik. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwah wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah memberikan sekali lagi kesempatan untuk kita, ya, untuk kita pergunakan untuk memurajaah pelajaran-pelajaran kita, karena pelajaran malam hari ini adalah latihan yang akan kita ambil dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah, dan mudah-mudahan pertemuan malam ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pertemuan yang kita diberikan kebaikan yang lebih banyak daripada sebelumnya, berupa kefahaman tentang materi yang telah kita sampaikan, kemudian diberikan lagi semangat yang lebih banyak daripada malam-malam sebelumnya, ya. Nah, karena itu insya Allah, ya, langsung akan kita buka latihannya, dan malam hari ini kita akan mulai latihannya dari halaman ke-33. Oke, kita buka dulu lembarannya. Oke. Di halaman ke-33 ini termasuk pelajaran ke-6, ya, di dalam kitab ini. Tapi kita akan menjadikannya sebagai latihan. Dan sebenarnya ini sudah saya sampaikan di pertemuan atau di awal pertemuan, ya. Di sini temanya adalah hadhihi. Hadhihi ini adalah lawannya dari hadza, yang fungsinya adalah sama-sama yaitu sebagai kata tunjuk, atau dalam bahasa Arab disebut dengan isim isyarah, kata tunjuk, ya. Kemudian saya maksudkan membaca ini adalah agar terbiasa, karena banyak sekali, ya, dari teman-teman yang belajar bahasa Arab tetapi tidak terbiasa
untuk menggunakan kalimat muannas, terutama ketika berbicara dengan domir anti, gitu kan? Misalkan anta taktubu, anti. Nah, ketika anti itu berpikir agak lama ya, karena memang agak jauh perubahannya. Jadi taktubin. Nah, begitu juga hadza dan hadhihi ya. Ini akan berpengaruh terhadap kalimat-kalimat setelahnya. Nah, di sini ada sebuah narasi ya yang sederhana berupa ada kalimat tanya dan kalimat-kalimat yang lainnya. Saya akan baca sebentar ya. Kemudian nanti boleh diterjemahkan ya oleh ikhwah fillah. Hadhihi hadza bnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ya. Ini insyaallah setelah terjemahan sudah difahami ya. Tapi untuk membaca biasanya tuh atau untuk mengungkapkan tanpa bacaan ya. Kadang-kadang kita terbawa dengan muzakkar terus ya. Seperti misalkan bintu Yasirin ya. Kita baca dengan waqifun padahal di awalnya bintu. Nah, dimaksudkan dengan pelajaran ini agar kita terbiasa ya untuk merubah sesuatu dengan konteksnya, karena konteksnya adalah hadhihi, kemudian diterangkan bintu adalah perempuan, maka kita harus cepat merubah isim ya yang asalnya muzakkar dirubah secepatnya ke dalam muannas. Nah, oke, karena latihan ya, saya akan beri kesempatan langsung kepada ikhwah fillah. Mungkin saya kasih kesempatan siapa yang akan membaca dan menerjemahkan halaman ini ya. Bismillah, anak Ustadz. Ya, tafadhal. Ya, Hadza silakan. bnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ini anak laki-lakinya Hamid dan itu Ya. anak perempuannya Yasir. Iya, betul. Ahsant. Terus Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. ya. Anak laki-laki Hamid duduk dan anaknya Yasir Ya. berdiri. Oke, terus dilanjutkan. Dari sampai man hadhihi Ustaz, sampai bawah. Iya. Man hadhihi, siapa ini? Ya. Hadhihi ukhtu muhandisi. Ini Ya. saudara perempuannya insinyur. Iya. Ahia ya Ustaz ya? Iya. Ahia aydon muhandisatun. Apakah dia juga seorang insinyur perempuan? Iya. La hiya tabibatun. Bukan, dia seorang dokter perempuan. Iya. Oke. Saya rotu man hadihi. Iya. Mobil siapakah ini? Iya. Hadihi saya rotu mudiri. Ini mobilnya kepala sekolah. Iya, ahsant. Terus Ma hadihi mikwatun. Apakah ini? Ini adalah setrika. iya, oke. Ahsanti barakallahu fiik ya. Sudah bagus. Kemudian bacaannya juga sudah bagus. Oke. Ini tadi ada yang beberapa poin yang harus saya jelaskan. Di sini ada hamzah ya. Hamzah di sini ibnu ya. Di sini juga sama ibnu. Tapi kalau ibnu ini berada di tengah kalimat, maka hamzahnya dihilangkan. Jadi langsung ke huruf ba-nya. Kecuali kalau memang membacanya dipisah-pisah ya. Tapi biasanya Arab membacanya secara langsung hadza bnu Hamidin. Tapi kalau di awal kalimat ya hamzahnya dibaca dengan kasroh ya, tergantung nanti
kalimatnya apa gitu ya. Kalau ism juga ya, bismillah gitu kan, karena ada huruf ba-nya isim ya. Hamzahnya juga dihilangkan ya. Ini yang disebut dengan hamzatul wasl ya. Dia diwasalkan ketika di tengah kalimat ataupun tidak dibaca, sedangkan ketika di awal kalimat maka dia harus dibaca. Kemudian tadi Bu Ella membaca saya rotuman ya. Nah, ini sudah bagus bacaannya. Di sini dibaca saya rotu ya, enggak memakai tanwin karena ini langsung diidofahkan kepada man ya. Jadi saya rotuman itu satu makna, mobil siapa ya. Jadi kalau kita kembali kepada kaidah, saya roh itu adalah mudhof ya, mannya mudhof ilaih. Tapi karena mudhof ilaihnya berupa isim mabni ya, sebuah isim yang tidak berubah bentuknya ya. Jadi nunnya tidak menjadi kasroh karena man itu tetap man, berada dimanapun dia dibaca man ya. Ketika mannya artinya siapa gitu ya. Sama ketika di depan di awal kalimat kan harusnya marfu ya, karena man itu mabni ya, tetap disukunkan. Jadi sayaratuman hadhihi ya. Jadi untuk membedakan idofahnya, maka sayaratunnya dihilangkan tandunya hanya menjadi dhammah saja. Ya. Oke, kita lanjut ke halaman sebelum halaman berikutnya mikwah ya, setrika ya, mikwatun ya. Tapi biasanya kalau Arab Amiyah ya, bahasa prokem, bahasa seharinya biasanya kawiyah, tergantung daerahnya juga, tapi resminya adalah mikwah. Oke. Nah, sekarang kita akan membaca halaman 34-nya ya. Saya akan berikan lagi kesempatan kepada ikhwah fillah. Siapa yang akan membaca halaman ke-34-nya? Pak Alan ya? Ya, tafadhol Pak Alan. Liman hadi ya Ustaz ya? Ya. Liman hadihi. Ya. Hadihi li Khalid. Hadihi li Khalidin ya. Ad-darrajatu Anasin hadihi. La. Hadihi darrajatu Ammarin. Hadihi jadidatun. Ya. Wadarrajatun wadarrajatu Anasin qadimatun. Oke, diterjemahkan. Liman hadihi punya siapa ini? Ya. Hadihi li Khalidin. Ini punya Khalid. Ya. Ada rojat Anasin. Apakah sepeda ini sepeda Anas? Ya. Bukan. Ini adalah sepeda Ammar. Ya. Ini baru, sepeda ini baru. Iya. Dan sepeda Anas ini Kodimatun ya apa? Lama. Keluaran terbaru. Lama ya. Ya, kan ini jadi la hadhihi darajatu Ammarin. Bukan, ini sepedanya Ammar. Sepedanya Ammar itu baru, sedangkan sepedanya Anas itu sepeda lama ya. Iya. Oke. Ahsan Pak Alan ya, sudah bagus bacaannya, kemudian terjemahannya sudah bagus. Barakallahu fiik. Kita kasih kesempatan ikhwah yang lain ya. Siapa yang akan? Bu Widi ya? Silakan. Hadhihi sa'atu aliyin. Ya. Hiya jamilatun jidan. Ya. Ini jam tangan Ali.
Ya. Jam tangannya bagus sekali. Ya. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qadrun. Qidr. Hah? Oh, Qidrun. qidrun. Ya. Qidrun. Ini adalah sendok dan ini adalah panci. Iya. Al-mi'aqatu fil qidri ya. Qidri apa? Fil qidri. Sendok ada di sendok itu ada di dalam panci itu, bejana itu. Iya. Oke. Ahsan, terus dilanjutkan. Hadhihi baqaratul fallahi. Iya. Oke. Ini sapi petani. Iya. Oke. Hadza anfun wa hadza famun. Iya. Ini hidung dan ini bibir. Oke, barakallahu fiik ya, sudah bagus. Nah, jazakillah. Ini di sini ada beberapa benda ya yang secara teksnya adalah tidak memiliki tanda-tanda muannas seperti di sini tidak tahu, tidak belajar dari teks bahasa Arab dari kitab-kitab, maka dari ada tak marbutoh ya. Tapi ketika melihat dari buku-buku Arab yang lama ya, kemudian dalam hadis-hadis Rasulullah SAW ya, salah satunya yang saya ingat Qidr ini ada di bab najasah ya, tentang najis ya, di mana dahulu di zaman Rasulullah SAW mereka biasa memasak daging di dalam panci gitu kan. Kemudian ketika memasak daging airnya berubah karena ada sedikit darah gitu. Apakah itu najis atau tidak ya? Nah, Qidr ini, panci ini dihukumi dengan muannas ya. Kemudian selanjutnya sebentar. Adapun misalkan ini hidung ya dan fam bibir ya, ini dihukumi dengan muzakkar. Berbeda dengan halaman setelahnya ya. Kita akan lihat halaman setelahnya, anggota badan biasanya yang berpasangan ya itu dihukumi dengan muannas. Oke, sekali lagi satu orang lagi. Siapa yang akan membaca? Yang akan membaca siapa? Ana, Ustaz. Oke. Silakan Bu Zakia. Hazihi uzunun wa hazihi ainun. Ya. Ini telinga dan ini mata. Iya, oke. Sebentar ya. Oke, sudah bagus. Barakallahu fiik. Sebentar, saya potong dulu agar semua tahu. Nih di sini kita lihat uzunun ya, ainun. Di sini disebut hadhihi, dua-duanya hadhihi. Karena biasanya telinga itu berpasangan, ada telinga kanan dan kiri. Begitu juga mata ya. Mata kanan dan mata kiri. Dan biasanya anggota badan yang berpasangan itu dihukumi dengan muannas. Oke, silakan lanjutkan. Wa hazihi yadun wa hazihi rijlun. Ya. Dan ini adalah tangan dan ini adalah kaki. Oke, barakallahu fiik ya Hasan. Oke, syukran. Begitu juga tangan kanan dengan tangan kiri dan kaki kanan dengan kaki kiri. Nah, ini adalah salah satu kriteria ya muannas. Di dalam tubuh kita ada sesuatu yang berpasangan, biasanya itu dihukumi muannas. Oke, kita akan lanjutkan ke latihan Iqra waktub ya.
Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Oke. Kita akan membacanya dengan urutan absennya ya. Dari nomor 1 silahkan Bu Agita ya. Haza masjidun wa hazihi madrasatun. Ya. Silahkan diterjemahkan. Ini adalah masjid dan itu adalah sekolah. Ya. Tetap ini juga ya. Kalau itu berarti Ini juga ya, hazihi. okay. Barakallahu fiik. Ditambah satu lagi Bu, nomor 2. Man hazihi? Hazihi ukhtun Abbas. Ukhtu Siapakah atau ini? Ukhtu. ya. Ukhtu Abbas. Ya. Siapakah ini? Ini adalah anak laki-lakinya Abbas. Hadhihi ukhtu. Hazihi. Ukhti anak perempuannya Abbas. Ukhti itu saudara perempuan. Kalau anak perempuan bintu ya Ustadz. Iya betul. Coba sekarang Abbasun, Abbasan atau Abbasin? Ukhtu Abbasan. Ukhtu. Hazihi ukhtu Abbasin. Iya. Ukhtu Abbasin karena ukhtu sebagai objeknya. Bukan. Objek ini kan kepemilikan. Maaf. Ini kan dua kata ya, tetapi sebenarnya tertuju kepada siapa? Kepada satu orang. Saudara perempuannya Abbas. Iya, seperti babul madrasati. Pintu gerbang sekolah. Berarti madrasatinya dibaca kasroh kan, karena dia termasuk mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih ya. Kenapa disebut atau dibaca Abbasin? Karena ukhtu adalah mudhof dan Abbas adalah mudhof ilaih. Jadi mudhof ini adalah yang disandarkan ya, atau yang bersandar, dan Abbas yang disandari gitu ya. Ukhtu Abbasin. Jadi dibaca kasroh karena ini termasuk mudhof ilaih seperti maktabatul madrasati ya, sama. Maktabahnya dibaca kasroh, kemudian al-madrasah dibaca dhammah, kemudian al-madrasatinya dibaca kasroh karena itu kalimat atau kata majmuk ya dalam bahasa Indonesia. Oke. Barakallahu fiik. Selanjutnya sebentar. Pak Alan tadi sudah menerjemahkan, saya Bu Ella juga sudah ya. Sekarang Pak Fahmi Nur Fauzi, silakan Pak Fahmi nomor 3 dan 4. Pak Fahmi. Suaranya tidak terdengar Pak Fahmi. Mungkin ada gangguan ya. Kita kasih ke Bu Fitria. Pak Fahmi belum terdengar soalnya. Silakan Bu Fitria nomor 3 dan 4. Sama ya, tidak terdengar. Sebentar. Tidak ada suaranya sama sekali. Tidak ada suaranya. Mas Oji, silakan. Baik, Ustaz. Nah, Mas Oji ada suaranya. Oke, Mas Oji silakan nomor 3 dan 4. Nomor 3. Haza diku wa hazihi dajjajatu. Oke. Kenapa tidak ditanwin? Yang mana, Ustaz? Dik. Oh, haza diku. Tanwin di mana, Ustaz? Dikun. Ini tanwin ya, karena tidak ada alif lamnya. Hadza dikun. Oh, dikun. Oh iya. Ya, ini juga karena tanwin juga ya. Iya, oke. Coba diulang. Ya, hadza dikun wa hadhihi dajajatun. Iya, diterjemahkan silakan. Ini ayam diku, ayam perempuan, Ustaz ya? Ayam saja. Oh, ayam jantan ya? Iya. Ayam
Dan ini dajajatun ayam apa lah, Ustaz? Iya. Ayam. Dik itu ayam jantan, dajajah ayam betina. Oh iya. Iya. Oke. Ini ayam betina dan ini ayam jantan. Iya. Walaupun pada faktanya di lapangan ya, kita tinggal di Saudi, di Yaman, kemudian pergi ke negara yang lain, biasanya tanpa membedakan, mungkin karena jarang sekali kita bermuamalah dengan hewan-hewan ini. Tapi ketika kita paling ke restoran ya, dajaj gitu, tanpa ya, oke, barakallahu fiik. Oke, terus silakan nomor 4. Nomor 4 udah kelihatan. Haza ibnu mudirun wa hazihi bintu mudarrisun. Oke. Nah, lihat harus dibedakan. Ini kan 2 kata tapi satu bendanya gitu ya. Satu orang. Nah, itu berarti mudhof ilaih. Yang pertama dia dhammah, berarti mudhof ilaihnya harus kasroh. Berarti dibacanya seperti apa tuh? Haza ibnu mudir. Hadza, kalau mau dipisah ya, hadza ibnul mudiri. Oh, hadza ibnu mudiri. Ya, wa hadhihi bintu mudarrisi. Iya. Nah, saya sampaikan seperti tadi, babul fasli atau babul masjidi, pintu masjid. Pintunya dhammah, sedangkan al-masjidinya kasroh karena dia kata majmuk ataupun mudhof ilaih. Seperti juga ukhtu Abbasin. Sama. Ini ukhtu Abbas itu menunjuk pada satu orang. Ya, makanya Abbasinnya harus dalam kasroh gitu ya. Oke. Oke, barakallahu fiik Bang Oji. Sekarang setelah Bang Oji itu Bu Fitria sudah terdengar atau saya belum mendengar suaranya? Mungkin ada gangguan di voice-nya. Coba silahkan mungkin dicabut dulu earphone-nya ataupun mic-nya supaya terdengar. Sambil kita menunggu, kita kasih kesempatan Bu Yasmin mau menjawab. Oke, kita lanjutkan ya. Abu Zakia silakan. Nomor 5 dan 6. Atau gangguan juga? Bu Zakia? Ahwan. Ya, Ahwan. Oh iya. Oke, nomor 5, 6. Hazihi ummu Yasirin. Ummu ya-nya panjang. Ya. Hazihi ummu Yasirin. Ya. Ahsan, terus. Ini adalah ibunya Yasir. Ya. Aina Kidrul. Ya. Lahmi. Ya. Terjemahkan silakan. Di mana panci ya. Daging lahem ya Ustaz. Iya. Di mana panci daging itu ya? Hiya fi salajah. Ya. Dia ada di salajah, kulkas ya Ustaz. Iya. Hiya fi salajah. Oh ya, hiya fi salajah. Iya, salajah jatuh. Hiya fi salajati. Iya. Dia ada di karena ada huruf fi. Ada fi. Okay. Ahsan ya. Ada huruf fi yang itu huruf jar mengkasrohkan isim huruf setelahnya ya, huruf jar. Oke. Barakallahu fiik.
Wafik barakallahu. Oke, ke Bu Agita lagi. Nomor 7, Bu Agita. Haza babun wa hazihi nafizatun. Ya. Ini adalah pintu dan ini adalah nafizah. Itu apa nih, Ustaz? Nafizah itu biar anginnya masuk pakai apa tuh? Jendela. Iya. Dan Oke. ini jendela. Ya, nafizah jendela ya. Ditulis untuk semuanya nafizatun jendela ya. Oke, barakallahu fiik. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Masih latihan ya. Setelah Bu Agita, Pak Alan. Tapi ini kan hanya menunjukkan gambar-gambar yang telah kita pelajari ya. Insya Allah ini dibaca saja di rumah. Yang halaman 36, kita akan ke latihan yang lebih sulit daripada halaman tersebut. Nih, halaman selanjutnya ini halaman 37 ya. Pak Alan silahkan. Perintahnya, coba kalau perintahnya bisa antum baca juga, ahsan Pak Alan. Tafadhal. Iqra'ul misala wa kawin jumalan ala giroroh ya. Iya. Baca misal apa seperti contoh ya gitu ya. Iya. Wa kawin gabungkan ya. Iya. Jumalan kalimat ala giroroh apa ada persisnya. Iya, oke. Iqra'il misala ya. Ya, bacalah contoh di bawah ini gitu ya. Wa kawin jumalan ala ghirarahi ya. Jadi baca dulu nih contohnya nomor 1 kan. Ya. Kemudian perintahnya adalah bikin kalimat yang sepadan dengan kalimat contohnya. Jadi kalau contohnya di sebelah kanan ya. Kemudian soalnya di sebelah kirinya gitu. Oke, berarti nomor 2 silakan. Ini contohnya Muhammad talibun. Muhammad seorang mahasiswa. Wa Aminatu talibatun ya. Dan Aminah seorang mahasiswi. Nah, berarti nomor 2 silakan. Hamidun tabibun. Fatimatun tabibatun. Oke. Fatimah itu tidak ditanwin ya, seperti Aminah. Ya. Fatimah itu tabibatun. Iya, oke. Fatimah itu tabibatun. Ya. Hamid seorang dokter dan Fatimah dokter perempuan. Seorang ya. dokter dan Fatimah dokter perempuan. Oke, ya, Fatimah itu. Iya. Oke. Sekarang setelah Pak Alan, Bu Ella silakan. Baik, Ustaz. Huwa muslimun. Hiya muslimatun. Ya, oke, ahsanti ya. Dia seorang muslim, ya, dia laki-laki, seorang muslim, dan dia perempuan juga seorang muslimah. Muslimah. Oke, barakallahu fiik. Kemudian setelah Bu Ella tuh Pak Fahmi, coba sekali lagi. Nah, Pak Fahmi, saya belum dengar suaranya. Di indikator suaranya juga ini hanya titik 3 tidak bergerak gitu. Ini tandanya tidak ada suara yang keluar dari mikrofonnya. Oke, sekarang sambil nunggu ke Bu Fitria, silakan. Nah, Bu Fitria juga sama nih. Lihat di indikator suaranya di sini yang titik 3 dia tidak bergerak. Ini tandanya suaranya tidak terdengar. Ke Mas Oji lagi. Baik, Ustaz. Nah, lihat Mas Oji ini bergerak dia karena suaranya masuk. Oke, silakan. Nomor 4 saja. Iya. Al-babu muglaqun. Ya.
An-nafizatu mughlaqatun. Iya, oke. Berarti pintu itu terbuka, sedangkan jendela itu juga terbuka, gitu ya. Hanya Betul. berbeda penggunaan khabarnya. Tertutup, Ustaz. Afwan, tertutup. Oh iya, maaf. Tertutup, afwan. Pintu itu tertutup dan jendela pun tertutup, ya. Hanya menambahkan tak marbutoh saja di belakangnya. Oke. Kita lanjut setelah Bang Oji, Bu Widi silakan. Bu Widi. Ya Ustaz. Ya. Al-mindilu wasihun. Oke. Coba wasihun, enggak awaknya jangan ya, wasihun. Al-mindilu wasihun. Oke. Sapu tangan itu wasihun apa ya? Lawannya nazifun. Pernah membaca? Oh, kotor. Sapu tangan itu kotor. Iya, silakan. Sapu tangan itu kotor. Ini apa ya? Alidun. Hah? Yadun. Iya. Oh, yadun, astagfirullah. Oh. Tapi ada alif lamnya ya. Kan yadun. Oh, yadun itu tadi tangan. Oh, tangan. Yeah. Al-yadu. Oh, al-yadu misalnya kotor juga ya? Ya, tapi al-yadu berpasangan ya. Yeah. Wasihatun. Wasihotun. Al-yadu wasihotun. Iya, oke. Ahsan. Jadi tangan ya. Jadi sapu tangan itu kotor dan tangan itu kotor juga. Tapi karena tadi khabarnya ya, karena al-yad itu adalah muannas, berarti khabarnya, keterangannya, ini kan semuanya babnya keterangan ya. Lihat, saya ingatkan lagi, ini kalimat keduanya atau kata keduanya, ini adalah keterangannya. Jadi kalau kita baca al-babu, ini akan menggantung. Pintu itu kenapa? Gitu. Maka diterangkan dengan kalimat ini. Dan keterangan ini dia biasanya tidak pakai alif lam, ya, nakiroh, kemudian bertanwin. Ya, seperti mirip dengan sifat dan mausuf, tapi ini tidak mengikuti dalam alif lamnya. Ya. Semua keterangan itu bertanwin. Oke. Kita lanjut ke Bu Zakia ya. Nah, Ustaz. Iya, oke, silakan. Asyayu. Di sini tidak bertasjid ya, berarti asyayu. Asyayu. Ya. Oh iya. Asyayu harun. Ya. Al-qahwatu baridun. Ini diminta sama Ustaz. Sama ya, cuman oh iya, na'am. Ya. Asyayu harun. Ya. Al-qahwatu haru. Kalau pakai kata marbutoh berarti sebelumnya harus difathahkan. Harotun. Seperti itu, Ustaz. Harotun. Harotun. Jadi harotun. Iya. Asayu harun, al-qahwatu harotun. Iya. Ya. Jadi kenapa harotun? Karena mu'annas qahwatunya. Ya, al-qahwatunya mu'annas ditandai dengan tamarbutoh. Oke. Makanya khobarnya, keterangannya harus mu'annas juga. Iya, mu'annas ya. Oke, barakallahu fiik. Oke, kita lanjutkan lagi ke Bu Agita lagi ya.
Bu Agita nomor 7. Al-masjidun ba'idu. Al dan tanwin tidak boleh Oh, al-masjidu ba'idu. Ba'idun. Nah, itu, oke. Al-masjidu ba'idun, ya, karena di sini tidak ada alif lam. Berarti dia tanwin, ya. Oke, barakallahu fiik. Terus jawabannya? Al-madrasati ya. Al-madrasatu ba'idatun. Iya, ahsan. Ya. Masjid itu dekat ya Ustadz ya? Ya. Jauh. Jauh, dan sekolah itu juga jauh sama sekolah ya. itu. Oke. Nah, itu sudah benar ya. Berarti al-masjidu, ya, tidak boleh terulang lagi al-masjidun, karena itu haram dalam bahasa Arab, dalam pelajaran nahwu, ya. Musuh bebuyutan. Iya. Musuh bebuyutan. Tidak akan bertemu alif lam dengan tanwin, ya, dalam satu kata, ya. Ini haram, ya. Oke, barakallahu fiik. Kemudian Pak Alan silakan. Ya, Ustaz, at-thalibu maridun. At-thalibatu maridotun. Iya. Apa artinya? Mahasiswa itu sakit. Iya. Mahasiswa sedang sakit. Iya, oke, barakallahu fiik. Kemudian setelah Pak Alan tuh Bu Ela, ya. Nah, Ustaz. Al-hisanu sari'un. As-sayaratu sari'atun. Iya. Oke. Kuda artinya? Itu cepat dan mobil itu juga cepat. Iya. Oke, barakallahu fiik. Kemudian Bu Fitria. Coba lagi Bu Fitria. Mungkin sekarang sudah terdengar. Bismillah. Nah. Ya, sekarang terdengar, alhamdulillah. Silakan. Silakan. Oh ya, ininya. Silakan. Ini yang nomor 10 ya. Al-qamaru jamilun. Asy-syamsu jamilatun. Bulan itu cantik. Matahari itu cantik. Ya, oke. Indah ya. Lebih tepatnya indah ya. Oke. Barakallahu fiik. Nah, sedangkan untuk qamar dan asy-syams ya, bulan dan matahari, kenapa matahari jadi muannas sedangkan qamar muzakkar? Ini rujukannya adalah tentu saja Al-Qur'an. Lihat, nah ini mungkin tugas untuk semua ya. Lihat kata-kata qamar dan asy-syams di Al-Qur'an nih. Biar kita aplikasikan langsung pelajaran bahasa Arab itu melalui Al-Qur'an. Nih tugasnya untuk semua, cari kata-kata al-qamar atau qamar di dalam Al-Qur'an dan kata-kata asy-syams di dalam Al-Qur'an. Ya, kita lihat apakah di situ domirnya kembali ke mu'annas atau muzakkar, ya. Biar kita baca meneliti, mentadabur Al-Qur'an ya, ini menjadi PR. Okay. Al-qamar asy-syams. Okay. Setelah Bu Fitria, Bang Oji silakan. Nomor 10 nomor 11-nya silakan. Bang Oji bersama kita. Oke, ke Bu Widi silakan. Bu Widi ya, 11. Al-abu jalisun. Iya. Al-ummu jalisatun. Iya, betul. Oke. Ab itu bapak ya, ummu. Lihat, Ibu. tapi diperhatikan ya Ibu Widi. Ya. Ini ada syiddah, ada tasydid ya. Al-ummu. Oh. Jadi Ya. al-ummu ya. Al-abu biasa. Kemudian al-ummu ada tasydidnya. Oke, barakallahu fiik. Kita lanjutkan ke latihan berikutnya ya. Sahih al-jumala al-atiyah.
koreksilah atau benarkanlah kalimat-kalimat berikut ini. Berarti ini kalimatnya salah, ya. Kalimatnya salah. Kemudian tugasnya adalah membenarkan. Nah, oke. Setelah Bu Widi berarti Bu Zakia, silakan nomor 1. Wahid. Hakibatu man hazihi. Tas siapa ini? Ya, oke. Berarti ini yang kelirunya apa? Haza. Hadanya seharusnya tadi Hazihi. karena hakibah. Hakibatu mu'anas. Iya, oke, barakallahu fiik. Nah, ini harus dilatih karena nanti mengi'rab Al-Qur'an, mengi'rab bahasa Arab, mengi'rab ini adalah mengetahui setiap kedudukan, ya, sebuah kalimat dan perkata. Nanti semua yang kita baca, ya, ada pelajaran i'rab ini adalah mengetahui kedudukan kalimat dan dilihat dari perkata. Ini kedudukannya apa, ya. Kemudian man ini kedudukannya apa, ya. Nah, jadi kita harus bisa ketika koreksi apa alasannya? Alasannya hakibah itu adalah muannas, ya. Dan kekeliruannya di sini ditulis hadza, ya. Sedangkan muannas harus diganti dengan hadhihi, ya. Oke, barakallahu fiik. Sekarang Bu Agita lagi. Nomor 2. Al-ghurafatun mahtuhun ya Ustaz. Coba diulang. Al-ghurafatun Al-ghurfa. mahtuhatun. Al-ghurfa. Al-ghurfatu Ya. mahtuhatun. Iya, oke, barakallahu fiik. Kenapa maftuhatun? Karena al-ghurfatunnya Al-ghurfah. muannas. Ini al-ghurfah, ya. Al-ghurfahnya muannas. Oke, barakallahu fiik. Pak Alan, silakan. Nomor 3. Hadza sayyaratu tabibi. Seharusnya hazihi sayyaratu tabibi. Iya, oke. Oke, barakallahu fiik. Mobil dokter, ya. Oke, selanjutnya setelah Pak Alan, Bu Ella Saya, lagi. Ustaz. Ya, silakan. Hadhihi miftahus sayyarati. Itu salah, harusnya hadza miftahus sayyarati. Kenapa? Tadi kan hadza, hadhihi ya Ustaz, harusnya Ya. hadza. Iya. Hadanya ke miftah, ya. Miftah, ya. Ya. Kenapa enggak ke sayyarah gitu? Karena itu mudhaf ilaih, ya. Mudhaf ilaih, ya Ustaz. Ini untuk semua, ya. Yang dihukumi jangan sampai nanti salah, ya. Ini kan satu benda, ya. Miftahus sayyarah dan sayyaratut tabib, ya. Bendanya satu. Jadi jangan fokus ke mudhaf ilaihnya. Ini diabaikan, ya. Tapi yang difokuskan adalah ke mudhafnya nih. Mudhafnya apa? Oh, muannas berarti pakai hadhihi. Mudhafnya apa? Mudzakkar berarti pakai hada, ya. Oke, barakallahu fiik. Kita akan lanjutkan lagi. Nomor 5-nya, ya. Ternyata ada satu lagi nomor 5 setelah Bu Ella. Bu siapa tadi? Pak Fahmi Nur Fauzi, coba dicoba sekarang. Suaranya mungkin sudah muncul. Pak Fahmi? Ya, saya belum mendengar, ya. Mungkin yang lain juga sama, nggak mendengar. Oke, kita lanjut ke Bu Fitria sambil menunggu Pak Fahmi membetulkan audionya. Bu Fitria, silakan sekarang, terdengar nggak? Ya, na'am Ustaz. Ya, oke. Silakan. Nomor 5-nya. Aina sayyarah hiya Iya. fi syari. Iya. Mana? Yang kelirunya yang mana? Jawabannya hiya, harusnya hiya. Harusnya hiya. Oke, barakallahu fiik. Karena sayyarah. Sayyarah muannas. Iya. Oke. Dan ini ingat jangan ragu, ya. Termasuk Bu Fitria, aina sayyaratu, ya. Ya. Karena tidak ada
huruf jar, kemudian aina ini tidak mempengaruhi isim. Ya. Kalimat tanya itu tidak mempengaruhi isim menjadi kasrah ataupun menjadi fathah. Oke. Aina sayyaratu hiya fisyari'i. Dia berada di jalan. Oke. Nah, kita akan lanjutkan ke latihan selanjutnya ya. Iqra waktub ba'dhabti awakhiril kalimat. Iqra, bacalah, kemudian waktub, tulislah ma'adhabti awakhiril kalimat dengan memperhatikan harokat akhir dari setiap kalimat gitu ya. Nah, ini pelajaran nahwu ataupun pelajaran tata bahasa Arab itu nanti penentuannya sebenarnya akhir kalimatnya gitu ya. Apakah dibaca A, dibaca U, ya, atau dibaca I. Kita berikan kesempatan kepada siapa setelah Bu Fitria? Bu Widi ya? Bang Oji, silakan Bang Oji dulu. Ya, Ustaz. Ya, oke. Nomor 1. Haza Muhammadu haza li Muhammadi wa zalika li Hamidi. Ya. Itu pakai tanwin bunyi. atau tanpa tanwin? Haza li Muhammadi. Pakai tanwin, Ustaz. Ya, berarti li Muhammadin. Oh ya, haza li Muhammadin wa zalika li Hamidin. Ya, coba diterjemahkan. Ini kepunyaan Muhammad dan itu kepunyaan Hamid. Ya, artinya ini kita sedang menunjuk satu benda. Apakah kalau hada berarti kolam ya, katakanlah pena, wadzalika atau pena juga. Jadi Iya, ini pena ini milik Muhammad, sedangkan pena itu miliknya Hamid. Oke. Barakallahu fiik. Sekarang Bu Widi nomor 2. Liman hadhihi liya sarin. Liya Sarin. Liyasi. Oh, Liyasi. Ini kan namanya Yasir ya? Yasir. Oh, Yasir. Liyasirin. Iya, oke. Li-nya di sini lamnya adalah kepemilikan ya. Ini untuk semua, lihat. Tadi li itu maksudnya kepunyaan. Ya. Jadi ketika kita menunjuk sesuatu, misalkan nih untuk soal yang tadi Bu Widi baca, ya, nomor 2, liman hadhihi, berarti hadhihi itu kembali kepada sebuah benda yang muannas. Katakan adalah mobil. Bu Widi sedang dekat sebuah mobil dan tidak tahu mobil siapa itu. Jadi Bu Widi bertanya kepada temannya atau bertanya kepada saya. Liman hadhihi artinya li itu kepunyaan ya. Jadi mobil milik siapa ini? Mobil siapa ini? Kemudian saya menjawab hadhihi li Yasirin karena mobil itu punya Yasir. Lamnya di sini, lam ini adalah kepemilikan. Ya. Seperti dalam Al-Qur'an, limanil mulkul yaum. Milik siapa? Hari ini semua kekuasaan. Lillahi wahidil qahar. Lillahi, ya. Kekuasaan itu semuanya milik Allah, ya. Al-wahidil qahar, ya, yang esa dan maha kuat. Atau dalam kalimat ya yang sering kita baca ketika ada seorang yang meninggal atau ketika sedang kedatangan musibah. Inna lillah. Innanya diterjemahkan sesungguhnya kami ya. Domir na-nya sudah kita pelajari. Na itu berarti nahnu. Inna sesungguhnya kami lillah. Milik Allah. Di situ ada huruf lamnya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini pun sama, lamnya adalah kepemilikan, berarti liman hadhihi liyasirin ya. Oke, barakallahu fiik. Kemudian Bu Zakia ya.
Alhamdulillahi. Ya. Segala puji bagi Allah. Ya, artinya bagi atau milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, barakallahu fiik. Kemudian Bu Agita silakan. Nomor 4. Ustaz ini kok. Lillahil masyriqu wal maghribu. Iya. Coba diterjemahkan. Apa ya? Kalau li itu kepemilikan tadi. Berarti al-masyriq apa? Al-masyriq itu lawannya maghrib. Maghrib itu, salat maghrib, kenapa disebut salat maghrib? Karena maghrib itu tempat terbenamnya matahari. Dari arah mana? Dari arah barat. Berarti maghrib itu barat. Sedangkan masyriq timur. Iya, artinya tempat ya, lillahil masyriqi lillahil masyriqu wal maghribu. Jadi arah timur dan barat itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan nih, dan yang penting ini saya sudah tadi sampaikan di grup ya, mengenai kata-kata atau kosakata baru. Nah, sekarang siapa yang akan membaca sekaligus menerjemahkan? Karena kenapa? Kosakata itu harus dilatih, ya. Silakan satu orang yang akan membaca. Ana coba Ustaz. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalimatul jadidah. Ya. Kata kosakata baru. Ya. Al-mikwatu. Setrika. Ya, Hasan. Ad-darajatu. Sepeda. Ya. La'aqah. Sendok. Al-qidru. Kuali tadi Ustaz. Kuali ya, atau kuali atau panci ya. Al-baqaratu. Sapi. Sapi betina. Ya. Al-falahu. Petani. Petani laki-laki. Ya. Al-anfu. Al-anfu mulut. Al-anfu hidung. Iya, hidung. Al-famu mulut. Al-udhunu telinga. Al-yadu tangan atau kekuasaan. Ar-rijlu kaki. Asyayu teh. Al-ummu ibu. As-salajatu lemari es. Al-qahwa kopi ya Ustaz. Iya, kopi. Sari'un cepat atau segera. Ya. An-nafidhatu jendela. Jiddan sekali. Iya, barakallahu fiik ya, ahsan mumtaz ya. Nih semuanya dan saya berharap semua ya, seperti Bu Fitria ya, menghafal semua kosakata ini, karena ini insya Allah mudah ya. Terus kalau lupa silahkan boleh mendengar rekaman tadi atau merekam sendiri. Biasanya merekam sendiri itu lebih berbekas ya, sambil berlatih, latihannya direkam, kemudian nanti pas mau tidur atau lagi di jalan ya, boleh didengarkan lagi untuk murajaah. Barakallahu fiik. Oke, kita lihat halaman berikutnya. Ya. Oke, kita akan baca saja ya, walaupun latihannya mungkin nanti pada pertemuan selanjutnya, tapi ini untuk memanfaatkan waktu 5 menit, insya Allah kita bisa membaca satu halaman ini ya. Dan saya kasih kesempatan siapa yang akan membaca halaman tersebut. Silahkan, siapa yang akan membaca? Pak Fahmi Nur Fauzi masih suaranya belum kedengaran. Oke. Tadi yang sudah membaca masih Pak Fahmi belum terdengar ya. Tapi mudah-mudahan Pak Fahmi bisa mendengarkan suara kami di sini ya.
Oke, sekarang coba satu orang yang membaca halaman ini. 39. Ana coba Ustaz. Oke, baru. Silakan, tafadhol. Bu Elaya. Ad-darsu as-sabi'u ya. Iya, iya. Man hadhihi? Hadhihi aminatun. Aminatu. Iya. Wa man Oke. tilka Fatimatu. Hadihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hadihi minal Hindi wa tilka minal Yabani. Hadihi tawilatun wa tilka qasiratun. Oke, barakallahu fiik. Silakan diterjemahkan, Bu. Man hadha, siapa ini? Hadhihi. Ini adalah hadihi Aminatu. Ini adalah Aminah. Wa man tilka, dan siapa itu? Itu adalah Fatimah. Hadihi tabibatun. Ini adalah mahasiswa perempuan. Dan itu adalah tabibah, pelajar. Dokter, astagfirullahaladzim. Dokter perempuan. Dan itu adalah ini adalah mumaridotun, suster ya Ustaz. Dan itu adalah perawat, suster, perawat. Hadhihi minal Hindi wa tilka minal Yabani. Dia dari India dan itu dari Jepang. Iya. Oke. Hadihi tawilatun, dia dan ini tinggi dan itu pendek. Iya, oke, barakallahu fiik ya. Oke. Nah, di pelajaran ini ya, pelajaran ke-7 yang kita sebutkan latihan, kalau hadza lawannya menjadi hadhihi ya. Hadza untuk laki-laki, sedangkan hadhihi untuk perempuan. Nah, sedangkan dzalika ya, dzalika itu kan itu. Itu untuk laki-laki. Dzalika rajulun ya. Itu seorang laki-laki. Dan lawannya adalah tilka. Itu adalah seorang perempuan. Makanya tadi hadhihi dan tilka. Wa man tilka, jadi man hadhihi, siapakah ini? Ya, tentu saja yang ditunjuk adalah perempuan ya. Wa man tilka, siapa perempuan itu? Gitu ya. Siapa perempuan ini dan siapa perempuan itu? Kemudian dijawab tilka, perempuan itu adalah Fatimah ya. Kemudian hadhihi, perempuan ini seorang dokter. Wa tilka mumaridah, dan perempuan itu seorang perawat. Nah, ini berlaku untuk semua hal ya. Tilka dan dzalika itu untuk sesuatu yang jauh, berarti itu, dan bukan untuk orang saja. Misalkan sepeda ya. Sepedanya jauh, berarti kan sepeda ada rajah ya, atau as-sayyarah. Sayyarah tidak mungkin kita pakai zalika, berarti tilka. Liman tilka, sepeda siapa itu? Gitu ya. Tilka li Khalidin, sepeda itu milik Khalid. Nah, ini tinggal melatih saja, karena sebenarnya zalika sudah saya sampaikan ya, kalau tidak salah di pelajaran sebelumnya. Kemudian tinggal melatih dengan tilka saja. Kalau tilka dikhususkan untuk muannas ya. Kemudian satu orang lagi ya untuk menyelesaikan halaman ini sebelum kita tutup. Silahkan. Pak Fahmi sayang sekali belum terdengar ya. Dari tadi mencoba. Mungkin nanti boleh diperiksa lagi mungkin audionya ataupun bisa jadi internetnya ya. Mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya sudah bisa normal kembali. Oke. Satu lagi, siapa yang akan membaca? Ya, coba Ustaz. Oke, fadhol, Alan ya. Lanjut ya. Man hadza? Ya. Hadza hamidun. Ya. Wa man dzalika aliyun. Iya, terus? Tilka dajjal, tilka batun. Iya.
Battah ya, battotun. Ya, oke. Battotun. Iya. Suaranya Pak Alan putus-putus ya. Tapi saya sudah mendengar ya secara umum bahwa tadi yang dibaca sudah sesuai ya. Cukup. Oke. Oke, barakallahu fiik ya. Oke. Jadi saya terjemahkan saja di sini karena suaranya putus-putus. Man hadza, siapa ini ya? Hadza Hamidun. Ini adalah Hamid. Wa man dzalika, dan siapakah itu? Itu adalah Ali ya. Kemudian atilka dajajatun. Ya. Apakah itu ayam? Ya. Apakah itu ayam betina? Ya. La tilka battatun ya. Bukan, itu adalah bebek ya, batoh itu adalah bebek ya. Ingat, bebek adalah battotun ya. Tapi jangan batot ya, batotis ya. Batotis itu potato ya, kentang. Kentang di bahasa Arab menjadi batotis. Kayaknya ngikut ke bahasa Arab mungkin ya. Dari potato, atau saya tidak tahu apakah dahulunya dari Eropa ya mengambil bahasa Arab atau sebaliknya, belum saya temukan ya. Yang jelas batotis itu adalah kentang, potato juga kentang, sedangkan bebek itu battoh ya. Nah, ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah membaca beberapa halaman ya dalam latihan malam ini. Dan alhamdulillah dari latihan-latihan tadi saya sudah memperhatikan sekitar 80% ya. Semua dijawab dengan jawaban benar. Kemudian bacaannya juga sudah sesuai dengan kaidah yang telah dipelajari ya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memudahkan ya langkah kita untuk memahami pelajaran bahasa Arab ini sehingga kita lebih mahir dalam membaca ya, kemudian menerjemahkan, dan insya Allah setelah kita mahir membaca, menerjemahkan, kita akan aplikasikan dalam memahami Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab para ulama sehingga bahasa Arab ini akan menjadi kunci, miftah ya, kunci pembuka pemahaman kita terhadap agama Islam ini ya, tentu saja mengikuti arahan dari para ulama kita ya. Barakallahu fikum ya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum pada Ustadzuna yang telah menyampaikan materi pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan khususnya bagi para tulab. Mudah-mudahan pada malam hari ini semakin bertambah khazanah kosakata kita dalam bahasa Arab. Kurang lebihnya mohon maaf, dan marilah kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.